Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Profesor Dr. Budiono Saputro MPD. Yang saya hormati Dr. Anda Maryatin MPD selaku dosen penguji uji komprehensi pada kesempatan hari ini. Perkenalkan, nama saya Asrul Misbah dari kelas K2 PAIP akan menyampaikan modul ajar PBL dengan materi sholat Jumat. Yang pertama dari modul ajar ini adalah identitas atau informasi umum, yaitu yang berisi nama penyusun, institusi, tahun penyusunan, jenjang sekolah, kelas, alokasi waktu. Yang selanjutnya adalah kompetensi awal, yaitu peserta didik mampu menguraikan pengertian sholat Jumat, tata cara sholat Jumat, serta waktu untuk melakukan sholat Jumat dengan baik dan benar, serta terbiasa melaksanakan ibadah dan dijalankan secara istiqomah dalam kondisi apapun dan dimanapun. Kemudian yang selanjutnya, profil pelajar Pancasila dan pelajar rahmatan lil alamin. Profil pelajar Pancasila yang ingin dicapai adalah peserta didik menjadi pribadi yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Kemudian, profil pelajar rahmatan lil alamin yang ingin dicapai adalah musawah, yaitu kesetaraan. Kemudian yang selanjutnya, sarana prasarana, yaitu ruang kelas 4. Kemudian alat dan bahan, yaitu video ajar sholat Jumat dari YouTube yang sudah saya siapkan. Kemudian LCD proyektor, laptop, internet, alat peraga sholat dan spidol, serta papan tulis. Kemudian materi dan sumber bahan ajar, yaitu buku pendidikan agama Islam kelas 4 Kemendikbud Republik Indonesia tahun 2021. Kemudian sudah saya sertakan juga artikel dari online, kemudian lingkungan setempat. Target peserta didik adalah siswa kelas 4 SD Negeri 5 Boyolali. Kemudian model pembelajaran, yaitu problem based learning. Kemudian diskusi kelompok kecil dan experiential learning. Kemudian kompetensi inti, tujuan pembelajarannya yaitu menjelaskan ketentuan dan tata cara sholat Jumat dengan baik, mempraktikkan ibadah sholat Jumat dengan benar. Kemudian yang ketiga, menunjukkan kebiasaan berlaku taat beribadah dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selanjutnya, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran, yaitu menjelaskan pengertian sholat Jumat dengan menggunakan kata-kata sendiri secara benar dan tepat. Kemudian mengidentifikasi tata cara sholat Jumat secara urut. Kemudian mengidentifikasi syarat wajib sholat Jumat dengan baik dan benar. Mengidentifikasi waktu sholat Jumat dengan tepat. Membiasakan melaksanakan ibadah dan dijalankan secara istiqomah dalam kondisi apapun dan dimanapun. Kemudian selanjutnya pemahaman bermakna. Siswa diharapkan mampu memahami tentang pengertian sholat Jumat disertai dengan tata cara yang baik dan benar. Kemudian pertanyaan pemantik, yaitu menurut kalian apakah keistimewaan hari Jumat? Kemudian apa saja hal-hal yang disunahkan pada hari Jumat? Yang ketiga, pernahkah kalian melakukan sholat Jumat di tempat yang berbeda dan juga cara melaksanakannya yang berbeda? Kemudian masuk kegiatan pembelajaran yang mencerminkan penerapan pendekatan PBL, yaitu kegiatan pendahuluan selama 10 menit. Kemudian kegiatan inti 50 menit dengan langkah yang pertama yaitu orientasi, kemudian mengorganisasikan peserta didik, membimbing penyelidikan, yang selanjutnya mengembangkan dan menyajikan proyek, yang terakhir atau yang kelima menganalisis dan evaluasi. Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan penutup 10 menit. Di kegiatan penutup ini juga saya sertakan dalam penilaian hasil belajar, yaitu link soal dari Google Form nanti yang bisa dikerjakan oleh anak-anak melalui online. Kemudian yang selanjutnya asesmen. Yang pertama adalah asesmen diagnostik. Kemudian yang selanjutnya ada asesmen formatif. Kemudian yang ketiga yaitu asesmen sumatif.
Yang selanjutnya ada juga pengayaan dan remedial, yaitu pengayaan bagi yang sudah mencapai KKTP dan remedial bagi yang belum memenuhi KKTP. Kemudian ada glosarium daftar pustaka. Mungkin itu Pak modul ajar yang saya buat dan yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ya kan orientasi itu banyak. Orientasi apa? PBL. G Pak. Yaitu guru menyampaikan materi atau masalah. Teori belajar apa yang adaptif dengan materi ini? Ya, yang pertama teori yang adaptif atau yang sesuai dengan materi ini adalah behavioristik, kemudian humanistik, konstruktivisme dan sosial, Pak. Berarti semua. Ya. Semua digunakan. Semua digunakan, Pak. Kemudian untuk soal diperhatikan ya. Saran saya untuk level hotsnya harus dimunculkan ya. Iya, Pak. Nanti ada kognitif 5, 6 itu di indikatornya juga dipenuhi supaya jelas gitu ya. Iya, Pak. Terus untuk misalkan kemampuan critical thinking atau creative thinking atau reflective thinking, decision making itu harus ada di situ ya. Iya, Pak. Harus ada di dalam pembelajaran itu. Adakah salah satu yang saya sebutkan tadi? Ada creative thinkingnya, Pak. Nah, di mana? Yang mana? Siswa nanti setelah diskusi diminta untuk menyampaikan hasil diskusinya, Pak. Dengan presentasi. Assalamualaikum Pak Asror. Waalaikumsalam Bu. Pak, untuk materi jurnal itu ada apa aja? Ya. Terus apa lagi? Masih ingat tak yang pertama? Quran hadis. Terus materi PAI kontemporer. Oke. Terus materi Pak Misbah ini masuk di mana? Ya, masuk fikih tentang apa toh? Tentang sholat di kelas? Di kelas 4. Oke Pak. Kaitannya dengan pembelajaran ini, apa yang Bapak terapkan, terus bagaimana kontekstualisasinya dengan kondisi di lingkungan, gitu. Moderasi beragama terapannya bagaimana? Monggo. Iya. Untuk sholat Jumat di kelas 4 itu memang sebagian besar mungkin belum sampai usia balik, tapi ada sebagian juga yang sudah balik. Kemudian moderasi beragama yang digunakan adalah ketika dalam pembelajaran tentang sholat Jumat ini dibentuk kelompok yang mana kelompok itu terdiri dari berbagai macam karakter anak. Apa kendalanya ketika KBM tentang sholat Jumat pada anak-anak ini, Pak? Kendalanya adalah untuk prakteknya, Bu. Silahkan ya, sekarang panjenengan baca nomor 2 dan 3, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijaratu 'alaiha malaikatun giladun shidadun la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Oke, terima kasih. Oke. Bapak tolong tuliskan surat Al-Baqarah ayat 2. Terus nanti kalau sudah selesai di foto dikirimkan Pak Prof. Budiono biar disampaikan ke saya. Waktunya sebentar aja ya, Pak.
Sampun Oke, niki. oke. Langsung Pak ditutup. Sebentar aja. Panjenengan tutup Nggih. presentasi jenengan. Ya, terima kasih kami sampaikan kepada Prof. Giono dan DA Rahmayatin yang telah membimbing dan memberikan masukan modul ajar yang telah saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk saya pribadi. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.